Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah di sini saya akan menjelaskan mengenai final concept map atau mekanisme dari kasus yang keenam yaitu premature rupture of membrane. Nah, di mana saya akan mulai saja kedatangan seorang pasien ya berinisial A berumur 28 tahun dan seorang perempuan datang dengan adanya keluhan utama pasien ini sempat mengalami sakit perut dan juga keluarnya cairan di vaginanya gitu. Nah, untuk status kehamilannya di sini adalah G1P0A0 di mana artinya adalah pasien ini baru pertama kali hamil dan usia kehamilannya sudah cukup besar ya, 37 minggu. Nah, kemudian di sini kita analisis ya, faktor risiko apa aja yang kemungkinan besar terjadi pada pasien ini. Yang pertama adalah dari faktor risiko kehamilan itu sendiri, di mana kehamilan ini otomatis nanti akan terjadi perubahan-perubahan dari hormon, salah satunya adalah HCG. Nah, HCG ini akan menyebabkan konsentrasi dari urin itu akan meningkat gitu. Nah, kemudian sudah kita tahu juga kalau misalkan di sini pregnancy-nya sudah 37 minggu, maka uterus itu akan membesar gitu. Uterus yang membesar ini akan menekan urinary tract, salah satunya adalah ureter, yang mana nantinya akan terjadi gangguan pada aliran urin. Bahkan bisa sampai ke stagnan urin atau urinnya itu tidak lancar gitu alirannya. Jadi konsentrasinya meningkat, tapi alirannya tidak lancar, sehingga nanti akan menjadi penumpukan urin di sana dan menjadi tempat yang nyaman untuk kolonisasi dari bakteri. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah uretra perempuan yang pendek, di mana dari struktur anatomi, ketika uretra itu pendek, maka bakteri itu akan cepat mencapai urinary tract seperti uretra, bladder, ureter, bahkan ginjal gitu. Sehingga pada perempuan akan mudah terinfeksi bakteri. Kemudian selanjutnya adalah faktor risiko dari poor hygiene atau seorang wanita yang tidak menjaga kebersihan genitalnya, maka itu akan terjadi peningkatan infeksi dari saluran urin gitu. Salah satunya adalah ketika seorang perempuan itu cebok dari arah belakang ke depan, yang dimana akan menyebabkan bakteri di vagina akan berpindah ke saluran urin, sehingga di sini pasien akan mengalami UTI. Nah, untuk etiologinya sendiri adalah E. coli, di mana bakteri ini dibuktikan ya positif, dibuktikan dari urin culture positif E. coli lebih dari 10,5 CFU per mililiter, yang cukup banyak. Kemudian dari pemeriksaan gram staining, di mana gram staining ini juga positif adanya gram negatif Rotbacteria. Nah, di mana adalah salah satu struktur dari bakteri E. coli, di mana sih memiliki fili-fili ya. Fili-fili ini yang nantinya akan menempel pada umbrella cell yang ada di urinary tract atau saluran urin. Nah, kemudian bakteri juga memiliki flagella nih. Flagella inilah yang nantinya akan bergerak-gerak gitu, membantu bakteri ini bergerak ke menuju urinary tract seperti uretra, ureter, bladder sampai ke ginjal gitu. Jadi makanya E. coli ini tuh bisa cepat gitu untuk menginfeksi urinary tract karena di sini memiliki flagella. Lah karena di sini sudah terinfeksi maka terjadi inflamasi di saluran urin. Nah, inflamasi ini akan menyebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah peningkatan leukosit atau sel darah putih di urinnya. Nah, salah satunya adalah jumlahnya adalah 15-20 atau disebut dengan leukorea. Di sini pasien mengeluhkan adanya cairan yang keluar berwarna putih. Kemudian inflamasi ini akan menyebabkan sel darah putih itu akan mengeluarkan mediator inflamasi, salah satunya adalah bradikinin, prostaglandin, leukotriene, histamin, TNF-alfa, interleukin, dan masih banyak lagi, yang mana inflamatif mediator ini akan menyebabkan vasodilatasi dan juga peningkatan permeabilitas vaskular. Nah, vasodilatasi ini kan terjadi peningkatan cairan gitu ya, cairan di pembuluh darah, yang mana ketika permeabilitasnya meningkat, maka cairan itu akan mudah keluar dari vaskular, sehingga pasien akan mengalami edema di bagian saluran urinnya. Nah, edema ini akan menyebabkan dinding-dinding dari urinary tract seperti bladder itu akan menebal gitu. Dan ketika penebalan terjadi, maka volume dari saluran urin itu akan menipis. Salah satunya adalah bladder, sehingga penebalan itu akan mendorong urin ke bawah gitu ya, sehingga di sini pasien akan sering buang air kecil dan tidak bisa menahan buang air kecilnya. Kemudian mediator inflamasi ini salah satunya prostaglandin akan menyebabkan peningkatan dari suhu tubuh dan juga akan terjadi rasa sakit saat buang air kecil pada pasien. Nah, kemudian bakteri yang ada di saluran urin dia akan menyebar gitu ya, akan menyebar ke vagina dikarenakan di sini pasien tidak mengkonsumsi lanjut dari antibiotik gitu, tidak patuh minum obatnya, sehingga bakteri itu akan pindah ke vagina. Nah, bakteri itu akan naik ke serviks dan juga uterus dan berkolonisasi di sana. Nah, yang udah kita tahu juga kalau misalkan di bagian reproductive system pada perempuan itu kan sifatnya lembab gitu ya, lembab, sehingga di situ akan menjadi tempat yang nyaman untuk kolonisasi dan perkembangan bakteri. Sehingga nantinya di sini pasien mengeluhkan adanya cairan yang keluar berwarna kuning karena aktivitas dari bakteri itu sendiri. Kemudian bakteri ini juga akan produksi toksin-toksin dan juga enzim-enzim
yang contohnya adalah lipopolisakarida, kolagenase, dan juga proteinase. Nah, di mana enzim-enzim ini akan menyebabkan tadi inflamasi dan pengeluaran dari sitokin oleh sel darah putih. Nah, yang perlu kita tahu bahwa salah satunya adalah proteinase itu akan menyebabkan degradasi dari serviks gitu. Sehingga serviks ini akan mengalami ripening atau pematangan secara cepat dan struktur dari serviks itu akan berubah seperti akan menjadi lembut atau soft, kemudian serviks itu akan cepat untuk dilatasi 3-4 cm dan terjadi penipisan dari serviks. Nah, di mana untuk pematangan serviks ini juga disebabkan karena tadi ada terjadi peningkatan prostaglandin ya akibat dari inflamasi di vagina juga inflamasi dari saluran urin gitu. Nah, kemudian tadi bakteri akan menyebabkan inflamasi di bagian vagina atau reproductive system dari perempuan. Nah, selanjutnya akan terjadilah pengeluaran sitokin dari sel darah putih, salah satu adalah prostaglandin. Nah, prostaglandin ini akan menyebabkan peningkatan lagi suhu tubuh pada pasien. Nah, kemudian inflamasi ini juga akan menyebabkan sitokin-sitokin lain seperti adalah TNF alpha dan juga interleukin 1 beta. Maaf belibet. Nah, TNF alpha ini akan menyebabkan rilisnya FFN atau fetal fibronectin. Nah, FFN ini artinya akan berikatan dengan toll-like receptor. Nah, FFN ini tuh dihasilkan oleh amnion epithelial cell. Berikatan dengan toll-like receptor 4 yang ada di amnion mesenchymal cell. Nah, sehingga FFN ini akan berefek pada pengeluaran prostaglandin lagi gitu. Jadi prostaglandin ini meningkat pada saat inflamasi, kemudian prostaglandin ini juga meningkat karena tadi ada FFN. Nah, sehingga efek dari prostaglandin ini adalah peningkatan kontraksi dari uterus, di mana si pasien kan pada pemeriksaan fisik kontraksinya itu sudah sampai 2 kali per 10 menit, kemudian reguler, lemah, dan 12 second. Dan akibat dari kontraksi ini juga pasien akan mengalami rasa sakit di bagian abdomen dan peningkatan kontraksi, peningkatan tekanan di intraamnion gitu. Nah, ini juga disebabkan karena si tubuh pasien itu tubuh janin itu kan sudah besar gitu ya 37 minggu. Jadi ini akan menyebabkan peningkatan di dalam ruang amnion gitu. Nah, kemudian berlanjut lagi ke atas yang sebelah kanan di sini TNF alpha dan interleukin itu akan menyebabkan peningkatan dari MMP. Apa sih MMP? MMP itu adalah matriks metaloproteinase. Di mana itu secara fisiologis MMP ini akan meningkat pada trimester ketiga atau mendekati kehamilan gitu. Nah, pada pasien ini MMP ini sangat meningkat karena terjadi inflamasi tadi, terjadi inflamasi juga infeksi bakteri. Karena tadi ada TNF alpha dan juga dari FFN gitu. Karena adanya sitokin dan juga FFN ini, MMP dalam amnion itu akan meningkat. Di mana MMP ini dihasilkan oleh membran amnion. Nah, kemudian berkebalikan dengan TIMP. TIMP itu adalah tissue inhibitor metalloproteinase. Ya, pada mendekati kehamilan justru TIMP ini menurun sehingga dia tidak bisa menghambat produksi atau pengeluaran dari MMP. Nah, MMP apa sih perannya? Nah, peran dari MMP itu adalah dia akan mendegradasi ECM atau extracellular matrix dan juga kolagen yang ada di membran amnion ini. Nah, kita tahu ya gimana nih struktur amnion. Terdiri dari beberapa layer atau lapisan, ada epithelium, basement membran, compact layer, fibroblast layer, juga intermediate atau spongy layer. Nah, di mana masing-masing layer ini itu banyak sekali terdiri dari extracellular matrix seperti kolagen, laminin, fibronectin, ya di mana kolagen ini juga banyak tipenya, ada tipe 1 sampai tipe 5. Nah, pada usia kehamilan trimester 3 atau mendekati kehamilan, dia akan memproduksi atau si membran amnion ya, membran amnion itu akan mengeluarkan MMP atau matriks metalloproteinase karena efek juga dari inflamasi infeksi bakteri, maka MMP itu akan sangat meningkat dan akan mendegradasi kolagen dan juga extracellular matrix yang lainnya. Nah, di mana fungsi dari extracellular matrix kan dia fungsi adalah untuk meningkatkan proteksi gitu supaya membrannya itu kuat gitu dan bisa menahan amnion di dalamnya. Nah, karena sudah terdegradasi gitu ya, maka membran amnionnya akan melemah dan akan rupture atau robek. Nah, di mana salah satu faktor yang meningkatkan degradasi dari ECM dan juga kolagen adalah dari enzim-enzim bakteri. Salah satu adalah kolagenase dan juga proteinase. Nah, kolagenase dan juga proteinase ini akan meningkatkan ECM karena sudah jelas ya namanya aja kolagenase gitu ya. Enzim yang mendegradasi kolagen. Nah, sehingga akan rupture atau pecah ketubannya, dan ini juga diakibatkan karena peningkatan tekanan tadi di dalam amnion akibat dari kontraksi dan juga fetal size. Nah, sehingga di sini pasien didiagnosis prematur rupture of membran karena infeksi. Dan untuk hasil-hasilnya adalah di sini motor berisik banget. Oleh vaginal examination terlihat amniotic membran not intact, kemudian untuk amniotic fluidnya itu keluar melewati cervix dan
Akibatnya adalah pasien mengeluhkan adanya watery discharge, kemudian speculum examination-nya adanya cairan yang keluar dari eksternal ostium, dan juga untuk lakmus atau nitrazine test positif. Positif ini artinya adalah cairan yang berwarna biru karena amnion itu bersifat basah. Oke, untuk akhirnya karena ada tanda-tanda ini ya, tanda-tanda kontraksi ya, sudah 2 kali per 10 menit reguler, lalu serviksnya juga sudah mengalami dilatasi dan juga soft dan ripening, dan yang paling utama adalah si pasien sudah pecah ketuban, di mana dokter akan menyarankan untuk labor augmentation atau disarankan untuk cepat-cepat dilahirkan gitu, karena yang kita tahu juga fungsi dari amnion ini kan sangat penting gitu ya, untuk pernafasan, kemudian untuk melindungi dari janin gitu, dan karena amnion sudah keluar banyak, maka dikhawatirkan bayi ini akan kenapa-napa, sehingga solusinya adalah cepat-cepat untuk dilahirkan. Nah, alhamdulillah di sini pasien melahirkan bayi perempuan berat badan 2.600 gram dan panjangnya 48 cm dengan good condition, alhamdulillah. Nah, untuk sebelumnya pasien diberikan manajemen atau obat seperti paracetamol 500 mg gitu ya, yang berfungsi untuk menurunkan rasa sakit pada saat urinasinya. Kemudian jangan lupa diberikan antibiotik, yaitu amoxicillin dan alfuronic acid dan juga ceftriaxone, di mana secara garis besar antibiotik ini akan menurunkan sintesis dari dinding sel bakteri, sehingga bakteri itu akan mudah mati gitu. Oke, itu mekanisme dari kasus PROM atau prematur rupture of membrane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.